Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Mumtaz. Saya dari Prodi HES Unit A semester 5. Saya berasal dari Universitas Sains Tengku Dirending Melabu. Jadi kali ini saya akan menjelaskan atau sharing nih kepada teman-teman semua tentang jenis metode penelitian yang akan saya teliti. Jadi, sebelum saya menjelaskan apa-apa saja jenis metode penelitian yang akan saya teliti, alangkah baiknya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu metode penelitian. Metode penelitian itu pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, maksud dari cara ilmiah tersebut adalah bahwa kegiatan penelitian bersandar pada ciri-ciri keilmuan. Apa-apa saja ciri-ciri keilmuan itu? Yaitu ada rasional, sistematis, dan empiris. Nah, yang bersifat rasional itu seperti apa? Nah, rasional itu berarti kegiatan penelitian yang dilakukan masuk akal sehingga dapat dijangkau oleh penalaran manusia. Itu yang rasional. Lalu ada yang kedua, sistematis. Nah, sistematis itu berarti proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Dan yang ketiga itu ada empiris. Nah, empiris itu berarti cara atau langkah yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara atau langkah yang digunakan. Nah, setelah saya menjelaskan tentang pengertian metode penelitian, lalu kita beralih tentang jenis metode penelitian. Nah, di sini jenis metode penelitian itu ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Maka kali ini saya akan memfokuskan pada penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Nah, apa itu metode penelitian kualitatif? Nah, metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Nah, landasan teori ini dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Nah, terdapat perbedaan nih antara peran landasan teori penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Nah, dalam penelitian kuantitatif, penelitian tersebut berangkat dari teori menuju data dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan suatu teori. Nah, itu perbedaan antara teori penelitian kualitatif dan teori penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif ini terdapat beberapa ciri, di antaranya itu ada yang pertama, data yang dikumpulkan dalam kondisi asli atau ilmiah. Yang kedua, cirinya tersebut peneliti berperan sebagai alat penelitian. Artinya, peneliti merupakan alat utama pengumpul data atau sebagai pengamat wawancara. Lalu ciri yang ketiga, ada data sebisa mungkin dikumpulkan secara deskriptif yang kemudian dituliskan dalam bentuk laporan. Lalu ada ciri yang keempat, yaitu penelitian kualitatif lebih mementingkan proses daripada hasil. Yang kelima, latar belakang tingkah laku atau perbuatan dicari maknanya. Lalu ciri yang keenam itu ada menggunakan metode triangulasi metode atau triangulasi data. Dan yang ketujuh, ada mementingkan rincian kontekstual. Saya sebutkan tadi itu ciri-ciri penelitian kualitatif.
Dalam penelitian kualitatif, identitas dan peran informan serta informasi-informasi yang disampaikan menjadi hal-hal yang berharga, sehingga peneliti harus memiliki tanggung jawab untuk memperlakukan identitas diri dan informasi yang disampaikan oleh informan. Nah, identitas dan informasi tersebut dapat dibuka atau tertutup untuk khalayak, tergantung dari kesepakatan antara peneliti dan informan yang tertulis dalam formulir kesepakatan. Peneliti boleh membuka identitas selama informan sepakat, dan peneliti juga harus menghargai keputusan apabila informan ingin identitasnya dilindungi. Dalam pengambilan data penelitian kualitatif, sebaiknya peneliti itu mendapatkan izin baik secara tertulis maupun lisan, sehingga penelitian tidak melanggar norma-norma yang mungkin dianut oleh informan atau objek penelitian. Nah, jadi dari penjelasan saya tentang metode penelitian dan jenis metode penelitian, saya mengambil jenis metode penelitian kualitatif untuk judul saya mengenai pemanfaatan sosial media sebagai alat komunikasi pemasaran atau jual beli online. Nah, pertama sekali yang saya lakukan dalam penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif ini adalah wawancara. Nah, apa itu wawancara? Wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan baik bisa dalam tulisan ataupun direkam secara audio, visual ataupun audio visual. Setelah wawancara tersebut, lalu subjek dalam penelitian saya ini antara lain owner dan reseller yang sedang menjalankan jual beli online atau bahasa gaulnya sekarang itu all shop ya. Setelah saya menentukan subjek, lalu langkah selanjutnya saya menggunakan observasi untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Nah, apa itu observasi? Di sini saya akan menjelaskan pengertian observasi. Observasi itu adalah atau biasa disebut dengan pengamatan. Pernah dengar kan observasi? Observasi itu atau biasa disebut dengan pengamatan, yaitu aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Nah, itu pengertian dari observasi. Setelah saya melakukan wawancara, setelah saya menentukan subjeknya, terakhir langkah selanjutnya itu adalah dokumentasi. Nah, setelah saya melakukan dokumentasi untuk mendapatkan data sebagai bukti dari penelitian. Setelah saya melakukan wawancara, terus menentukan subjeknya, lalu observasi, selanjutnya saya melakukan dokumentasi. Fungsinya untuk mendapatkan data sebagai bukti dari penelitian. Sekian penjelasan singkat dari jenis metode penelitian yang saya gunakan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.